Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clara Gia Aprilia dengan nomor NPM 245101097 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pada abad 1 sampai dengan 15. Abad pertama Hijriyah, kita berada di masa dinasti Umayyah. Tokoh yang pertama itu adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, khalifah yang memperluas perdagangan, laut, dan mengatur sistem pajak daerah. Kebijakan ini bikin ekonomi negara jadi stabil dan perdagangan makin berkembang. Lalu tokoh kedua yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf, dikenal karena merata sistem administrasi pajak dan keuangan terutama di wilayah Irak. Dengan sistem ini, perdagangan negara meningkat dan kebocoran kas bisa dikurangi. Lalu tokoh yang ketiga itu yaitu Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama yang mencatat praktik ekonomi dan hukum Islam di masa awal. Pemikirannya jadi dasar penting bagi pengembangan ekonomi Islam selanjutnya. Lalu pada abad kedua Hijriyah, masuk pada awal dinasti Abbasiyah, tokoh pertama itu adalah Al-Safah, khalifah pertama Abbasiyah. Beliau menata kembali sistem pajak dan tanah negara untuk kesejahteraan rakyat sehingga ekonomi jadi lebih stabil. Lalu tokoh yang kedua itu ada Al-Mahdi, mengembangkan industri kerajinan dan tekstil di Baghdad. Kebijakannya mendorong produksi lokal dan perdagangan sehingga ekonomi rakyat itu meningkat. Lalu tokoh yang ketiga itu ada Al-Harizmi, yaitu seorang ilmuwan dan matematikawan. Beliau menerapkan ilmu matematika untuk sistem perhitungan, pajak, dan perdagangan. Pemikiran membuat administrasi fiskal dari lebih efisien. Lalu, abad ketiga Hijriyah, di masa ini di bawah masa pemerintahan Abbasiyah, tokoh yang pertama yaitu Al-Mutawakkil, seorang khalifah yang menyusun aturan perdagangan dan pajak kota. Kebijakan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi di wilayah perkotaan. Lalu, tokoh kedua itu ada Al-Razi, seorang ilmuwan dan filsuf. Ia mengembangkan konsep produksi, obat, dan distribusi bahan baku, sehingga memajukan ekonomi di bidang kesehatan. Lalu, tokoh yang ketiga itu ada Al-Zahiz, penulis dan pemikir yang membahas perilaku ekonomi dan perdagangan. Kayaknya menjadi dasar penting dalam memahami ekonomi sosial di dunia Islam. Lalu, pada abad keempat Hijriyah, pada abad ini ekonomi Islam itu mulai berkembang di berbagai bidang. Tokoh yang pertama itu ada Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, menyusun konsep zakat, pajak, dan gaji dalam Islam. Pemikirannya itu memperkuat dasar sistem keuangan Islam. Tokoh kedua yaitu Ibnu Miskawayh, seorang filsuf dan ekonomi. Ia menulis tentang etika ekonomi dan penting keadilan dalam perdagangan. Lalu tokoh ketiga itu Al-Farabi, memberikan pemikiran tentang masyarakat ideal dan distribusi kekayaan yang adil. Gagasannya itu berpengaruh besar dalam teori ekonomi Islam klasik. Lalu pada abad kelima Hijriyah, tokoh yang pertama itu adalah Al-Ghazali, seorang ulama besar yang membahas hubungan antara moral dan ekonomi. Beliau menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Tokoh yang kedua itu ada Ibnu Hazm, menulis tentang hukum muamalah dan transaksi dalam Islam. Pemikirannya itu memperluas aturan ekonomi dalam syariat. Lalu, tokoh yang ketiga itu yaitu Al-Mawardi, yang menjelaskan peran negara dalam mengatur keuangan dan kesejahteraan rakyat. Pemikirannya itu menjadi acuan bagi pemerintah Islam. Lalu, pada abad ke-6 Hijriyah, tokoh yang pertama itu adalah Ibnu Rashid, seorang filosof dan ekonom. Ia membahas keseimbangan antara kekayaan dan keadilan sosial. Tokoh yang kedua itu ada Al-Shirazi, menulis tentang perdagangan dan tanggung jawab moral dalam bisnis. Pemikirannya itu menekankan etika dalam aktivitas ekonomi. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Tufail, yang menjelaskan pentingnya pengetahuan dan kebijakan dalam pengelola sumber daya ekonomi. Lalu, pada abad ke-7 Hijriyah, tokoh yang pertama itu ada Nasruddin Al-Tusi. Itu ilmuwan yang menulis tentang keuangan negara dan manajemen sumber daya. Pemikirannya membantu memperkuat sistem ekonomi pemerintah. Tokoh kedua itu ada Ibnu
Al-Nafis membahas produksi obat dan perdagangan bahan medis yang memberi dampak ekonomi besar. Lalu tokoh yang ketiga itu ada Ibnu Qasim Al-Jauziyah, menulis tentang keadilan, harga, dan etika perdagangan dalam Islam. Lalu pada abad ke-8 Hijriah, tokoh yang pertama yaitu Ibnu Khaldun, tokoh besar ekonomi Islam. Ia dikenal sebagai teori siklus ekonomi dan peran negara dalam pembangunan. Lalu tokoh yang kedua itu ada Al-Makrizi, menulis tentang inflasi dan penyebab krisis ekonomi. Pemikirannya menjadi dasar dalam analisis ekonomi Islam. Tokoh yang ketiga itu ada Al-Suyuti, yang menekankan pentingnya keseimbangan antar kekayaan dan spiritual. Lalu pada abad ke-9 Hijriah, tokoh yang pertama yaitu Jalaluddin Al-Dawani, yang membahas etika ekonomi dan keadilan dalam masyarakat. Tokoh yang kedua itu ada Al-Kafiyati, menulis tentang keuangan publik dan tanggung jawab negara terhadap rakyat. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Al-Sakhawi, menyoroti pentingnya kerja keras dan distribusi kekayaan yang adil. Pada abad ke-10 Hijriah, tokoh yang pertama ada Al-Sayuti Al-Thani, menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Tokoh yang kedua itu yaitu Ibnu Nuzaim, yang menulis hukum ekonomi dan keuangan Islam. Tokoh yang ketiga itu Al-Hanafi, mengembangkan teori muamalah yang dasar dalam hukum ekonomi Islam modern. Pada abad ke-11 Hijriah, tokoh pertama yaitu Al-Shahkani, yang membahas kebijakan keuangan negara dalam perdagangan syariat. Tokoh kedua itu Al-Nawi Al-Jadid, menulis pentingnya zakat dan infak dalam kesejahteraan sosial. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Al-Fattani, ulama dari Asia Tenggara yang memperkenalkan konsep ekonomi Islam di Nusantara. Pada abad ke-12 Hijriah, tokoh Syah Waliullah Ad-Dahlawi, menulis tentang keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, menekankan pentingnya kejujuran dan larangan riba. Tokoh yang ketiga itu ada Ibnu Abidin, mengembangkan hukum transaksi dalam fikih Islam. Lalu pada abad ke-13 Hijriah, tokoh yang pertama Muhammad Abduh, membawa pemikiran pembaruh dalam ekonomi Islam. Tokoh yang kedua yaitu Rashid Rida, menulis pentingnya lembaga keuangan Islam untuk kesejahteraan umat. Lalu tokoh yang ketiga itu ada Syed Ahmad Khan, mengembangkan pendidikan dan ekonomi untuk kemajuan masyarakat Islam. Pada Syed Qutb, membahas sistem ekonomi Islam yang adil dan bebas dari penindasan. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Baqir Al-Shadar, menulis buku Istiqhaduna yang jadi dasar teori ekonomi Islam modern. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Al-Qaradawi. Ketiga itu Yusuf Al-Qaradawi, mempopulerkan sistem ekonomi Islam dalam dunia perbankan dan keuangan syariah. Pada abad ke-15, tokoh yang pertama itu ada Umar Capra, mengembangkan teori keuangan Islam dan kebijakan moneter syariah. Lalu tokoh yang kedua itu ada Monzerhaf, menulis banyak karya tentang zakat, wakaf, dan ekonomi sistem kontemporer. Lalu tokoh yang ketiga yaitu Muhammad Taqi Usmani, yang berperan dalam pengembangan sistem perbankan syariah di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.